Salah satu rumah lama yang ada di Tanjung Pendam ini adalah rumah Pak Usman. Nah, biasa orang tetangga sini memanggil beliau itu Pak Seme. Nah, ciri rumah lama ini di dindingnya menonjolkan balok, biasanya disebut belebas. Multifungsi uh, untuk menempatkan barang-barang yang kecil semacam ini gitu. Ini di bagian ini ya biasanya dipakai untuk pengunci pintu. Di Betawi, ciri khas pintu semacam ini disebut palang pintu. Nah, ini juga dilekatkan pada tradisi perkawinan, prosesi si palang pintu, atau di Belitung biasa dikenal dengan istilah perebut lawang. Ya, tinggal disolot begini. Ornamen ini terkesan pola Melayu, lebah bergayut. Ini ciri khas rumah lama, berpanggung dan tinggi. Satu lagi, terlihat simetris, namun dalam rumah tradisional masyarakat Belitung ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Bentuk yang simetris ini penampakannya bisa sama, tetapi ada kaidah yang harus ditaati. Jangan sampai lintang sembirang. Lintang sembirang itu maksudnya meletakkan kayu ini harus sama. Kalau dia di atasnya adalah ujung, maksudnya bagian dari pucuk pohon, dan di bawahnya harus dari pangkal. Di antara dua ini ada yang berbeda, satunya di pucuk sana, satunya pucuk yang lebih muda tentu kayunya, dan di bagian sini adalah tintuk yang lebih tua, artinya dia merupakan pangkal, disebut dengan lintang sembirang itu. Nah, diyakini masyarakat bisa membuat penghuni rumah merasa tidak betah. Jangan sungsat belangsat dan lintang sembirang. Corak ragam ornamen dari angin-angin atau ventilasi ini bermacam. Di bagian sana itu bagian dapur, dan ini bagian tengah. Bagian dapur ini wilayah kaum perempuan, dan ini di ruang tengah ini kaum laki-laki. Ketika ingin menyajikan makanan atau berage, dari arah belakang ke depan ini ada penanda. Salah satu ciri penanda bahwa orang belakang, orang dapur, kaum perempuan sudah siap menyajikan makanan, ditandai dengan tutup dari tudung saji. Di atas tudung saji ini ada namanya tudung lamba. Nah, tudung lamba inilah menunjukkan bahwa kaum perempuan sudah siap mengantarkan makanan ke ruang tengah. Karena ke ruang tengah adalah tempat orang laki-laki menyantap, menikmati makanan. Jadi di dalam tradisi Melayu Belitung, laki-laki itu lebih didahulukan. Dalam tunjuk ajar Melayu, lelaki ini adalah pemimpin, dan pemimpin didahulukan selangkah, mundur pun dibedakan seranggas. Kira-kira demikian. Ini ada sebuah kamar yang tertutup.
kamar memang semua tertutup. Tetapi di rumah Melayu ada kamar yang terbuka. Oh, ini sebenarnya bukan kamar, tapi sebutannya adalah kamar pengantin. Nah, kamar pengantin ini sejak dari awal berumah tangga, walaupun belum punya anak, sudah dipersiapkan ruang semacam ini. Nah, fungsinya sebelum memiliki anak atau belum ada yang dayang gitu. Nah, kamar ini digunakan untuk tamu-tamu yang kebetulan menginap. Ya. Nah, untuk mencirikan bahwa ini kamar pengantin, diletakkanlah beberapa ornamen-ornamen yang berhubungan dengan prosesi perkawinan. Ini tipak dengan bungkusnya, lengkap dengan bungkusnya. Tipak kayu dengan perangkat menginang ini, ada pinang dan ada cengkeh, bako, kapur, gambir. Cupu ini kita tutup kembali, diolesi dengan daun sirih sebagai penanda bahwa tuan rumah merasa berterima kasih atau memuliakan tamunya jika tamu mengunyah dari sebagian sirih yang dipersembahkan. Nah, setelah ditutup, ketika tipak ini sudah dihantarkan ke tamu, itu dihidangkan makanan. Nah, cara menghidangkan makanan itu dengan ditutupi tudung saji. Nah, tudung saji ini terbuat dari daun mengkuang. Ornamennya kalau model lama itu disulam, tapi sebagian orang dicat saja. Ini sebenarnya hanya aksesoris dari kamar pengantin ini, tapi secara fungsional tempayan ini biasa ditempatkan di bawah anak tangga. Nah, tujuannya apa? Kalau tempayan model gini untuk membasuh kaki sehingga orang yang datang menyucikan diri, karena bisa jadi dia mungkin dari laut dan setiap laut itu mungkin ada pengaruh fisik dan metafisiknya. Nah, ada beberapa bentuk tempayan. Ini tempayan yang lebih lebar, ini tempayan yang agak cembung, kemudian semacam vas kembang. Sebagian menggunakan tempayan ini sebagai padasan. Padasan itu tempat mengambil air wudhu. Dari tempayan ini kita bisa melihat bahwa keterkaitan Islam dengan Melayu sangatlah kuat, identik. Kita agak keluar, berbentuk teras. Ada kursinya. Jadi dalam tradisi Melayu, meski kita bisa duduk di anak tangga atau di luar rumah, tetapi ketika ada pembicaraan yang tidak boleh didengar orang lain, tidak elok untuk membiarkan orang duduk di luar, masuk ke dalam, tetapi bukan wilayah yang benar-benar private. Nah, ada ruang yang semi private semacam ini. Disinilah orang untuk membicarakan hal-hal yang takut orang lain tahu. Jadi menjaga adab adalah menjaga malu juga. Nah, potensi malu sebenarnya. Kalau hal-hal misalnya membicarakan perihal hutang piutang. Nah, kalau melihat dari struktur kayu, hampir semua ini kayu
yang berasal dari Pulau Belitung ini dipakai untuk plafon, untuk atap, untuk bagian atas dan bagian dinding. Masing-masing punya fungsi. Ini untuk meredam panas sehingga hawa panas itu tidak langsung ke dalam. Ini membuat daerah-daerah pesisir yang terkenal panas. Nah, ini nyaman untuk ditinggali, ditempati. Juga kebisingan di dalam rumah, orang biasa menggunakan juga dengan atap sirap berbahan kayu ulin. Pada masanya kayu ulin ini masih banyak di Belitung. Ini yang mulai bergeser sehingga banyak orang sekarang menggunakan seng, akan bising ketika musim hujan. Bentuk jendelanya, kita melihat bahwa jendela ini dilapisi kaca, di luarnya ada lagi tutup. Jadi kaca ini tidak langsung berhadapan dengan lingkungan luar. Ada daun-daun jendela disebut ram, semacam ada ventilasi juga. Jadi bagian sini kaca, kemudian di luarnya dilapisi lagi dengan jendela semacam ini. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.